Oke, teman sekalian, jadi hari ini kita akan belajar kembali tentang tipe data yang akan kita pakai di Excel. Kalau secara kelayakan, memang kalau kita menuliskan untuk nama, ya kita pakai teks gitu kan. Kalau untuk angka-angka yang akan kita pakai dalam sebuah operasi perhitungan, maka kita akan men-set tipe datanya itu menjadi number. Nah, kita akan belajar dua tipe data terlebih dahulu, yakni text and then number. Oke, kita akan pakai tabel yang sudah pernah dikumpulkan ke Ustadz. Ustadz pakai tabelnya siapa ini tadi ya? Tabelnya Aisyah. Oke, kita akan, Ustadz coba share screen dulu ya. Wih, mana tadi? Oh, masih recording ya. Oke, kita akan share screen yang inilah. Oke, ini adalah tabel yang pernah kalian kumpulkan ke Ustadz. Kurang lebih seperti ini ya. Ini ada kolom number, subject, score, and note. Oke, kita akan mulai dari tipe data number. Ketika kita memutuskan sebuah tipe data, maka kita harus melihat terlebih dahulu dari isi dari kolom itu berisi apa. Seperti saya bilang tadi, kalau seperti ini teman sekalian, ada Islamik, kemudian bahasa, sains, seperti ini, maka tipe data yang seharusnya kita set itu adalah tipe data teks. Nah, untuk mengecek, untuk melihat tipe datanya, tapi sebelum kita masuk ke tipe data yang seperti saya bilang tadi, text and number, secara default sekalian, semua yang ada di kolom ini itu adalah general, ya. Kalian bisa lihat di bagian atas, mana ini? Di bagian atas itu ada yang usah lingkarin merah ya. Bentar. Nah, yang ini. Nah, di bagian itu yang usah lingkaran merah itu adalah tipe data yang terpakai di kolom yang kita klik. Misal, here, kolom F. Nah, semuanya general ya. Even we click here, ini masih general karena kita belum set tipe data pada kolom subject. Okay. Now, how to change the type data from the general to tipe data yang kita inginkan? Caranya adalah kita klik like this, kita seleksi seperti ini. Look at, awalnya adalah tanda plus, and then we klik, kita arahkan, sorry, belum diklik, kita arahkan ke kolom B, ya. Sampai tandanya berubah seperti ini, and then klik, maka akan terseleksi semua yang ada di kolom B. Nah, after that, we change this one, klik. Nah, akan muncul ya, ini banyak tipe data. Nah, kita akan rubah menjadi teks. Mana teks? Nah, this one. Nah, berarti sekarang semua yang ada di kolom B, mulai dari 1 sampai ke bawah, semua ini friend terus, pokoknya panjang banget. Nah, ini akan berubah menjadi tipe datanya adalah teks. Misal, saya contohkan sampai di kolom berapa ini? 360. Nah, lihat yang Ustadz lingkarin merah, ini masih bertahan di tipe datanya teks. But kalau kita geser ke samping kanan atau kiri, misal kiri ya, kiri. Ini kiri.
Maka ketika kita klik like this, nah dia akan kembali ke general karena memang tadi awalnya ada general. Sebelah kanannya dari sebelah kanannya dari kolom subjek, nah general. Kalau kita balik ke kolom subjek text, nah berarti ini sudah menjadi teks tipe datanya. Nah seperti itu ya. Oke, sampai sini untuk merubah tipe data dari general ke teks. Paham, friend? Maya, paham? Oke, Vino, paham? Oke. Apa lagi nih? Laras? Bisa dimengerti, Laras? Oke. Kanya? Understand, Kanya? Iya. Oke, good. Oke, start lanjut ya. Lanjut, kita akan bergeser ke kolom score. Nah, ini awalnya masih general ya. Nah, teman sekalian, kita akan merubah kolom score ini menjadi tipe datanya bukan general lagi, tapi adalah number. Caranya sama, kita seleksi kolom C like this, and then klik. Nah, setelah itu kita geser yang usap lingkaran merah ke bagian number. Oke, seperti itu ya. Nah, seperti halnya di kolom B, ini ke bawah juga terus ini adalah tipe datanya number. Kita klik text, sebelah lagi general. Nah, seperti itu ya. Maka ketika kita mengisi gitu kan, mengisi fill-nya misal like this. Nah, seperti itu. Jadi isinya angka dan nanti akan kita pakai untuk operasi perhitungan. Kalau kita ingin memasukkan apalagi misal 1000. 1000 lah. Nah, kalau seperti ini teman sekalian, tidak ada tanda pemisah angka ribuan, maka kita akan sedikit kerepotan ya untuk membaca dengan cepat itu kerepotan. Nah, kita harus melihat dulu, oh ini nolnya berapa, like that ya. Nah, dalam number kita bisa memberikan lebih spesifik lagi tentang apa tipe data numbernya, view-nya dari tipe data number. Apa yang lebih spesifik lagi, kita akan menambahkan separator. Separator itu pemisah angka ribuan. Jadi kalau ini adalah angka 10.000, seharusnya kan ditulis dengan angka seperti ini. 10, seperti itu ya, seharusnya. Nah, tapi kita akan buat ini secara otomatis. Kemudian kita akan menambahkan secara default itu satu angka di belakang koma. Ya, kita akan menambahkan satu angka di belakang di belakang koma. Angka seperti ini teman sekalian, secara default itu adalah 89,0 seperti ini. Wis, karena ini masih general berarti tidak bisa dianggap tidak ada. 89 misal, 0. Nah, kalau kita seperti itu, maka tidak akan terbaca komanya karena memang angka 0 di belakang koma itu tidak bernilai. Tapi kalau kita lagi seperti ini 89,1 baru nggak ada juga. Ustadz mengerti. Karena kita belum set angkanya untuk menerima koma, misal 45,9. Kita klik 46, dibulatkan ke atas. Kemudian 67,4 misal. 67. Nah, komanya tidak muncul ya teman-teman sekalian. Nah, kita pengen angka yang kita masukkan itu adalah tapi ini masih ke-record nggak sih, friend? Jangan-jangan nggak ke-record ini. Masih kok, Ustadz, masih. Masih ke-record ya? View-nya di sana masih ke-record, friend?
Ustadz. Oke. Nah, kita menginginkan angka di belakang koma itu tidak dibulatkan. Jadi misal skornya untuk Islamik, misal 80,3. Ya, akan kita pengen ya tertulis seperti itu, bukan dibulatkan ya. Nah, caranya adalah kita sortir terlebih dahulu like this. Ya. And then right click. Bisa di kolom sini atau di ujung sini sama aja. Right click here. Nah, maka akan muncul beberapa subnya ya. Nah, kita akan pilih ke format cell. Nah, sudah muncul. Nah, di bagian format cell ini, teman-teman sekalian, karena kita tadi di awal sudah men-set tipe datanya adalah number untuk kolom C, maka ketika kita buka format cell, maka langsung diarahkan ke number. Tapi kalau misal kita belum set, biasanya akan diarahkan ke general. Nah, di bagian inilah teman-teman sekalian yang akan kita lakukan atau kita tambahkan. Misal di bagian decimal place, ya, di bagian decimal place kita menginginkan ada there is one number after comma, maka kita tambahkan 1. Nah, previewnya seperti yang di bawah ya, ini. Nah, seperti ini previewnya. Kalau kita menginginkan 2 angka di belakang koma, kita tinggal naikkan lagi. Nah, seperti itu 3, 4. Nah, tapi kita hanya menginginkan only one number setelah koma. Nah, yang ini use Bapak-bapak sebagai separator. Nah, ketika kita aktifkan seperti ini, nah previewnya seperti di bawah ya. Jadi akan mudah terbaca ribuannya. Kalau kita uncheck seperti ini, maka tidak ada separatornya. Nah, kita menginginkan ada separator seperti ini, maka akan mudah terbaca. Nah, 2 settingan tambahan ini untuk number, menambahkan 1 angka setelah koma, 1 digit di belakang koma, kemudian separatornya kita aktifkan. Nah, setelah itu klik OK. Nah, barulah muncul yang tadi kita typing. Yang ini 89,1. Tadi ini kan dibulatkan ke 46. Seperti itu ya. Jadi baru muncul ketika kita aktifkan decimal place-nya. Nah, tugas kalian, teman sekalian, untuk hari ini adalah kalian silakan rubah untuk kolom subjek dan kolom skor itu menjadi tipe data yang kita bicarakan tadi, yakni yang kolom subjek adalah teks, kemudian yang kolom skor adalah number, dengan ketentuan ada 1 digit atau 1 angka di belakang koma. Kemudian aktifkan separatornya. Ya, seperti itu. Oke, untuk tipe data number bisa difahami, friend? Risa, bisa difahami, friend? Oke. Kalau ya. Ada yang nanya? Tanya, bisa dipahami? Tadi aku bilang bisa, Ustaz. Kenapa? Bisa. Enggak, tadi aku bilang kan Ustaz bilang bisa dipahami, jadi aku bilang bisa gitu. Oh, sip. Oke, Alivia? Alivia? Oke, good. Oke, teman sekalian, seperti itu ya. Jadi silahkan dibuka. Ini silahkan dibuka Excel kalian.